अपने आप को नामर्द मैंने खुद बनाया. Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Murder 2. Film yang dirilis tahun 2011 ini disutradarai oleh Mohit Suri dan dibintangi oleh Emran Hashmi, Jacqueline Fernandez, dan Prashant Narayanan. Murder 2 berkisah tentang psikopat gila yang gak hanya membunuh wanita cantik, namun ia juga memotong kemaluannya sendiri. Kok bisa? Nah, makanya guys, simak rangkuman alur film ini tanpa skip, biar ketemu magisnya film ini, dan simak juga review di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria mendatangi kuburan ibunya. Pria itu adalah Arjun. Ada seorang pria bernama Samir. Ia mendatangi Arjun. Samir adalah seorang mucikari dan belakangan ini sudah 4 PSK milik Samir menghilang saat mereka melakukan pekerjaannya. Dan PSK terakhir bernama Jyoti. Samir meminta bantuan Arjun untuk menemukan siapa yang telah menculik para PSK tersebut. Arjun dibayar mahal untuk pekerjaannya ini. Agar bisa menangkap pelaku, Arjun memiliki ide untuk memancing pelaku dengan menyediakan seorang PSK cantik. Reshma adalah mahasiswi cantik berparas imut, namun ia kesulitan finansial. Ibunya hanya seorang penjual bunga dan harus menjadi tulang punggung keluarganya. Untuk membantu ekonomi sang ibu, Reshma memutuskan untuk mencoba bekerja sambilan sebagai PSK. Saat melayani pelanggan pertamanya, Reshma terlihat sangat ketakutan. Ia masuk ke salah satu ruangan dan merasa curiga jika ruangan itu adalah tempat penyiksaan. Ia bahkan melihat potongan telinga manusia di kamar mandi. Dan ketika ia mencoba keluar, pintu sudah terkunci. Sejurus kemudian, pria yang memesannya tadi mendadak muncul di depannya dengan penampilan yang aneh. Ia berdandan layaknya seorang perempuan. Sang pembunuh bernama Dheeraj Pandey. Ia memberitahu Reshma bahwa potongan telinga tadi adalah telinga Jyoti. Reshma memelas meminta kesempatan untuk hidup, namun sang pelaku memukul Reshma di area wajah supaya gadis itu tidak cantik lagi. Dengan demikian, ia tidak akan menggoda pria lain. Setelahnya, Dheeraj Pandey membuang tubuh Reshma di sebuah sumur tua. Di sumur tua itu juga ia membuang mayat korban lainnya. Selain 4 PSK, Dheeraj Pandey juga membunuh 2 wanita berkebangsaan Amerika dan Rusia. Arjun mencurigai jika Reshma dipesan oleh pembunuh yang telah menculik para PSK. Ia mencoba menelpon, namun HP Reshma tidak diangkat. Arjun mencari Reshma kemana-mana. Akhirnya ia singgah di sebuah toko. Di sana Arjun bertemu dengan Dheeraj Pandey yang sedang membeli obat untuk luka di tangannya saat ia menghabisi Reshma. Arjun mencoba menghubungi HP pelanggan yang memesan Reshma dan secara mengejutkan pria yang membeli obat tadi mengangkat HP tersebut. Arjun mengejar sang pelaku kemudian menangkapnya. Saat Arjun menanyakan di mana Reshma dan korban-korban lainnya, pelaku tak pernah mau mengaku. Sejurus kemudian, polisi datang dan melerai keduanya. Mereka kemudian digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Arjun mengatakan kepada polisi John bahwa pria itu adalah seorang psikopat yang menghabisi para PSK. Namun, polisi itu tidak mempercayai Arjun. Karena Arjun dulunya ialah mantan seorang polisi. Namun, Arjun memilih berhenti dan menjadi seorang gangster. Dan bahkan ia menjual narkoba dan melakukan kejahatan lainnya. Saat polisi John menanyai alamat Pandey, pria itu mengatakan bahwa ia lupa alamat rumahnya karena ia menderita tumor otak dan ingatannya lemah. Namun di akhir interogasi, Dheeraj Pandey mengakui bahwa ia yang membunuh para PSK tersebut. Seorang polisi bernama Sada mewawancarai Dheeraj Pandey. Diketahui jika Dheeraj Pandey telah membunuh 7 wanita. Korban tak hanya PSK, tetapi juga wanita baik-baik
Ia mengaku senang saat membunuh dan memutilasi para korban. Arjun marah besar saat ia mengetahui jika Resma adalah gadis baik-baik yang dipekerjakan oleh Samir. Samir berkelit. Menurutnya itu bukan kemauan Samir, tapi Resma sendiri yang menawari dirinya untuk jadi PSK. Kemarahan Arjun berlanjut ke kantor polisi. Ia menghajar Diraj Pandi, namun tindakannya dicegah oleh polisi Sada. Teman Arjun mengatakan bahwa Diraj Pandi kemungkinan dibebaskan jika tidak ada bukti mayat korban. Karena semua pengakuan Diraj Pandi bisa saja dianggap sebagai omong kosong jika tanpa ada barang bukti di pengadilan. Untuk itulah Arjun harus menemukan mayat korban tersebut. Resma yang dibuang di sumur tadi ternyata masih hidup guys. Ia hanya pingsan dan saat terbangun, Resma terkejut karena ia terbaring di antara tumpukan potongan daging manusia yang ada di dalam sumur itu. Ia berusaha untuk memanjat dinding sumur menggunakan akar tanaman yang menjalar di dalam sumur. Namun akar tersebut justru putus dan membuatnya terjatuh kembali ke dalam sumur. Pada dinding sumur terdapat sebuah lubang dan ternyata itu adalah sebuah terowongan. Dan akhirnya Resma berhasil keluar, kemudian meminta pertolongan pada seorang pendeta di sebuah kuil yang bernama Bahu Caraji. Arjun meyakini jika Resma masih hidup. Ia berusaha mencari wanita itu. Arjun mendatangi orang tua Diraj Pandi. Dari informasi yang didapat, diketahui jika 2 tahun yang lalu Diraj Pandi dinikahkan dengan seorang wanita, pilihan orang tuanya. Dan wanita itu bernama Puja. Dan sekarang wanita itu menjadi gila akibat siksaan suaminya. Karena menantunya disiksa oleh anaknya sendiri, orang tua Diraj Pandi kemudian mengusir Diraj dari rumah. Ada seorang wanita bernama Priya. Ia adalah seorang fotomodel majalah dewasa dan sangat mencintai Arjun. Mereka sering tidur berdua. Namun Arjun tak pernah menyatakan cintanya kepada Priya. Arjun hanya butuh Priya sebatas sebagai teman tidur saja. Karena Arjun sadar jika dirinya adalah pria yang tidak baik untuk Priya. Arjun mengatakan bahwa saat ini ia ingin fokus untuk menemukan Resma dan tidak mau memikirkan tentang hubungan mereka. Kepala polisi bernama Daniel merekam interogasinya dengan Diraj Pandi untuk dijadikan barang bukti agar ia bisa memenjarakan pria itu. Tapi kali ini Diraj tak mau mengakui apapun terkait penculikan dan pembunuhan yang ia lakukan. Diraj mengatakan bahwa ia menderita tumor otak dan hidupnya sudah tidak lama lagi. Karena melihat kelainan jiwa pada Diraj, polisi Daniel mendatangkan seorang psikolog. Dari percakapan antara Diraj dengan psikolog, diketahui jika Diraj dulunya sebelum menikah, ia gemar bermain perempuan. Kemudian, suatu malam, ia didatangi seorang dewi dalam mimpinya. Sang dewi mengatakan, agar berhenti bermain perempuan, Diraj harus memotong kemaluannya sendiri dan menjadi seorang kasim. Nirmala mendatangi kantor polisi untuk membebaskan Diraj Pandi. Nirmala adalah seorang kasim dan ia adalah ketua komunitas pemuja Dewi. Sedangkan Diraj, semenjak ia menjadi kasim, Diraj menjadi anggota komunitas tersebut. Komunitas ini adalah untuk para pria yang memilih menjadi kasim. Nirmala meminta polisi Daniel untuk melepaskan Diraj karena jika tidak, Nirmala akan mengutuk Daniel. Nirmala melakukan itu karena ia tidak mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Diraj. Karena takut akan kutukan seorang pemuja Dewi seperti Nirmala, Daniel akhirnya melepaskan Diraj. Sekalipun dilepas, polisi John membuntuti kemana Diraj dan Nirmala pergi. Mereka ternyata menuju ke sebuah kuil yang bernama Bahu Caraji. Kebetulan kuil itu dekat dengan rumah Diraj. John kemudian menghubungi Arjun dan memberitahu di mana posisi Diraj dan Nirmala. Saat berada di kuil, Nirmala baru menyadari jika Diraj Pandi adalah pemuda yang menghabisi para gadis di kota itu. Tapi semuanya terlambat. Di saat bersamaan, Diraj menghabisi Nirmala. Ia juga membunuh pendeta yang menyelamatkan Resma. Setelahnya, Diraj menghabisi Resma hingga tewas.
Saat Arjun mendatangi TKP, ia datang terlambat dan nyawa Resma sudah tidak tertolong. Sementara polisi John dan temannya tidak berani masuk ke dalam kuil. Karena sesuai instruksi atasannya, mereka hanya diminta untuk membuntuti Dhiraj dari kejauhan. Target Dhiraj selanjutnya adalah pacar Arjun yang bernama Priya. Ia menelpon wanita itu dan memintanya untuk melakukan pemotretan. Sebelum Priya datang, Arjun terlebih dahulu tiba di sana. Perkelahian antara Arjun dan Dhiraj tak terelakkan. Dhiraj kalah dan ia tumbang terkapar. Di saat bersamaan, Priya mendatangi kediaman Dhiraj. Arjun kemudian membawa Priya keluar. Dhiraj yang tadi tumbang mendadak bangun kemudian memukul Arjun di bagian kepala dan Arjun tumbang bersimbah darah. Ketika Arjun terkapar hampir tak bernyawa, Dhiraj kemudian bersiap menghabisi Priya dan sejurus kemudian Arjun seakan mendapat sebuah kekuatan untuk bangkit dan berdiri kemudian menerjang Dhiraj. Pria itu tewas dihabisi Arjun dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, keunggulan utama film ini ada pada 3 hal. Pertama, bintang seksi sekelas Jacqueline Fernandez. Dari segi poster film, pose yang ditampilkan oleh Jacqueline Fernandez sudah sangat menarik minat penonton untuk terjun nonton dan nikmati film ini. Kedua, sequel Murder One menjadi film yang cukup baik diterima di pasaran. Sebuah film dengan genre thriller erotis selalu memiliki penggemar tersendiri. Dan yang ketiga, film ini remake dari film Korea dengan judul The Chaser yang dirilis tahun 2008. Seperti biasa, film remake biasanya punya cerita yang bagus. Di interval awal, film ini terlalu monoton mengeksplor adegan panas antara Jacqueline dan Hasmi. Selebihnya, peran Jacqueline Fernandez justru menjadi tidak terlalu jelas di pertengahan cerita. Cerita di film ini juga agak lambat panas di 30 menit pertama. Menit-menit awal terlalu mengedepankan adegan 18 tahun ke atas. Setelah 30 menit awal, ketegangan di film ini mulai menanjak. Sangat disayangkan identitas pelaku terbongkar lebih awal dan pada akhirnya film kemudian berkutat tentang kekejaman Dhiraj dalam menghabisi para korban dan diselingi dengan alasan kenapa Dhiraj melakukan semua itu. Secara sinematografi, aku pribadi terganggu dengan teknik pengambilan gambar dengan teknik arch. Di mana saat polisi Sada mewawancarai Pandi, angle kameranya berputar 360 derajat dan di adegan selanjutnya, teknik yang sama juga kembali diulang sebanyak 2 kali. Di saat kita justru ingin mendapatkan fokus subtitlenya, penonton malah terganggu dengan angle kamera yang mutar-mutar dan sedikit memusingkan. Selain itu, film ini sepertinya ingin menonjolkan kesadisan film yang ada dengan memvisualisasikan bloody scenes atau adegan-adegan berdarah di filmnya untuk dijadikan kekuatan yang diandalkan. Namun anehnya adalah warna darah yang disajikan justru lebih mirip warna cat dan hal itu sangat disayangkan. Secara pendapatan, film ini termasuk film dengan pendapatan yang menguntungkan. Diproduksi hanya dengan biaya 130 juta rupiah, film ini mampu meraup 670 juta rupiah untuk pendapatan kotornya. Oke, secara personal overall, aku memberikan nilai 7,3 dari 10 untuk film Murder 2 ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?